Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di video pembelajaran Sejarah Indonesia kelas 12 dengan materi perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Pada KD 3.3 yaitu menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai dengan demokrasi liberal. Perhatikan peta konsep berikut ini, di mana keadaan masyarakat Indonesia pada masa awal kemerdekaan dan meliputi keadaan ekonomi serta keadaan sosial budaya. Keadaan ekonomi itu mencakup yang pertama, memburuknya keadaan ekonomi Indonesia. Kedua, menembus blokade ekonomi Belanda. Ketiga, mengatasi kesulitan moneter. Kalau keadaan sosial budaya itu mencakup yang pertama, penghapusan sistem diskriminasi. Yang kedua, sistem pendidikan nasional. Dan yang ketiga, bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa pemersatuan. Tahukah kamu di awal kemerdekaan keadaan ekonomi Indonesia terpuruk? Nah, bagaimana keadaan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan? Simak materi berikut ini dengan seksama. Faktor-faktor penyebab memburuknya keadaan ekonomi Indonesia. Pada awal kemerdekaan, kehidupan ekonomi Indonesia sangatlah sulit. Hal tersebut disebabkan oleh yang pertama, inflasi yang sangat tinggi. Penyebab terjadinya inflasi adalah beredarnya mata uang zaman pendudukan Jepang secara tidak terkendali. Pada saat itu diperkirakan mata uang Jepang yang beredar di masyarakat sekitar 4 miliar rupiah. Jumlah itu kemudian bertambah ketika pasukan sekutu berhasil menduduki beberapa kota besar di Indonesia dan menguasai bank-bank. Melalui bank-bank itu, sekutu mengedarkan uang cadangan sebesar 2,3 miliar untuk keperluan operasi mereka. Pemerintahan RI saat itu yang baru berdiri tidak dapat menghentikan peredaran mata uang Jepang tersebut sebab negara RI belum mempunyai mata uang baru sebagai penggantinya. Di sini, kelompok masyarakat yang paling menderita akibat inflasi ini adalah petani. Hal ini disebabkan pada zaman pendudukan Jepang, petani adalah produsen yang paling banyak menyimpan mata uang Jepang. Pemerintah Indonesia yang baru berdiri tidak dapat menghentikan peredaran mata uang Jepang tersebut. Oleh sebab itu, untuk sementara waktu pemerintah Republik Indonesia menyatakan 3 mata uang yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, yaitu yang pertama mata uang De Java Bank, kemudian mata uang Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Nah, ini adalah contoh mata uang De Java Bank yang dikeluarkan oleh pihak Belanda. Kemudian, pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima Allied Forces Netherlands East Indies atau yang disingkat dengan AFNI yang baru, yaitu Letnan Jenderal Sir Montagu Stamford mengumumkan berlakunya uang Netherlands Indies Civil Administration atau yang disebut dengan NICA di daerah-daerah yang diduduki sekutu. Pemberlakuan uang NICA dimaksudkan sebagai pengganti uang Jepang yang nilainya sudah sangat merosot. Nah, kemudian sehubung dengan hal itu, pada bulan Oktobernya tahun 1946, pemerintah Republik Indonesia juga melakukan hal yang sama dengan mengeluarkan uang kertas baru, yaitu uang Republik Indonesia atau disingkat dengan ORI sebagai pengganti uang Jepang. Nah, berikut ini adalah contoh uang kertas atau yang disebut dengan ORI uang Republik Indonesia. Ada yang Rp1, ini Rp1 dan ada yang Rp5. Faktor-faktor penyebab memburuknya keadaan ekonomi Indonesia yang kedua adalah adanya blokade ekonomi dari Belanda. Keadaan ekonomi yang sangat sulit pada awal kemerdekaan semakin diperburuk dengan adanya blokade atau penutupan ekonomi yang dilakukan oleh Belanda.
Tindakan blokade tersebut dimulai sejak bulan November tahun 1945. Akibatnya, barang-barang milik pemerintahan Republik Indonesia tidak dapat diekspor. Nah, alasan Belanda melakukan blokade ekonomi ini adalah yang pertama, itu mencegah masuknya senjata dan peralatan militer ke Indonesia. Yang kedua, mencegah keluarnya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik pengusaha asing lainnya. Yang ketiga, melindungi bangsa Indonesia dari tindakan-tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh bangsa lain. Nah, sebenarnya tindakan Belanda tersebut untuk menjatuhkan Republik Indonesia yang baru berdiri dengan menggunakan senjata ekonomi. Akibatnya, perekonomian Indonesia semakin memburuk sehingga bangsa Indonesia mengalami kekurangan bahan impor yang sangat dibutuhkan. Di samping itu, inflasi tidak dapat dikendalikan lagi sehingga rakyat menjadi gelisah. Kemudian, faktor-faktor penyebab memburuknya keadaan ekonomi Indonesia yang ketiga yaitu kas negara dalam keadaan kosong. Pada awal kemerdekaan, pajak dan bea masuk sangat sedikit, sehingga pendapatan pemerintah semakin tidak seimbang dengan pengeluarannya. Penghasilan pemerintah hanya bergantung pada produksi pertanian saja. Nah, berkat dukungan para petani, pemerintah Republik Indonesia masih bisa bertahan, sekalipun kondisi ekonomi sangat buruk. Kemudian, bagaimana upaya menembus blokade ekonomi Belanda? Nah, guna menembus blokade ekonomi Belanda, pemerintah Republik Indonesia menempuh usaha-usaha sebagai berikut. Yang pertama, usaha yang bersifat politis. Nah, pemerintah Republik Indonesia mengirimkan bantuan beras sebanyak 500.000 ton dengan harga sangat murah kepada pemerintah India yang rakyatnya sudah dilanda bencana kelaparan. Nah, sebagai imbalannya, pemerintah India berjanji mengirim bahan pakaian yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Upaya pemerintah Republik Indonesia ternyata berhasil dengan baik. India menjadi negara Asia pertama yang paling aktif membantu Indonesia dalam perjuangan diplomatik di forum internasional. Kemudian, yang kedua, usaha yang bersifat ekonomis. Pemerintah mengadakan hubungan langsung dengan pihak luar negeri. Usaha ini dirintis oleh Banking and Trading Corporation atau BTC. BTC berhasil melakukan kontak dengan perusahaan swasta Amerika Serikat. Dalam transaksi pertama, perusahaan swasta Amerika Serikat tersebut bersedia memberi barang-barang ekspor Indonesia seperti gula, karet, teh, dan lain-lain. Kapal yang pertama masuk pelabuhan melalui pelabuhan Cirebon. Kapal tersebut akan mengangkat barang pesanan BTC dan barang ekspor Indonesia. Selain itu, pemerintah Republik Indonesia juga membentuk perwakilan resmi di Singapura yang diberi nama Indonesia Office atau yang disingkat dengan INDOF. Nah, secara resmi INDOF memperjuangkan kepentingan politik luar negeri Indonesia. Namun secara rahasia INDOF mengendalikan kegiatan penembusan blokade ekonomi Belanda melalui usaha perdagangan barter. Nah, kemudian Kementerian Pertahanan membentuk perwakilannya di luar negeri yang disebut Kementerian Pertahanan Usaha Luar Negeri yang disingkat dengan KPULN, dipimpin oleh Ali Jayeng Prawiro. Tugas pokok badan ini adalah membeli senjata dan perlengkapan angkatan perang. Dalam upaya menembus blokade, tokoh yang terkenal adalah John Lee, O.P. Koesno, Ibrahim Saleh, dan Chris Tampenawas. Nah, selama tahun 1946, pelabuhan di Sumatera yang berhasil diduduki Belanda adalah Belawan. Kemudian ini adalah dokumentasi ketika Indonesia memberikan bantuan kepada pemerintahan India. Ini terlihat seperti Soekarno, ya, dan ini ada seperti orang India. Selanjutnya, kita melihat bagaimana upaya pemerintah untuk mengatasi kesulitan moneter yang sudah terjadi
di awal kemerdekaan Indonesia ini. Dalam mengatasi kesulitan moneter, pemerintah melakukan kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pinjaman nasional. Pinjaman nasional diselenggarakan pada masa Menteri Keuangan Insinyur Surahman atas persetujuan Badan Pembantu KNIP yang akan dibayar dalam waktu 40 tahun. Besar pinjaman yang dilakukan pada bulan Juli 1946 adalah sebesar 1 miliar. Pada tahun pertama berhasil dikumpulkan uang sejumlah 500 juta. Pelaksanaan pinjaman yang cukup sukses ini menunjukkan adanya dukungan dari rakyat. Namun, kekacauan ekonomi semakin bertambah dengan munculnya mata uang nica sebagai alat pembayaran. Guna mengimbangi uang nica, pada bulan Oktober 1946, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan uang kertas baru. Kemudian yang kedua, mengadakan konferensi ekonomi pada bulan Februari tahun 1946. Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, gubernur, dan pejabat lainnya yang bertanggung jawab mengenai masalah ekonomi di Jawa. Konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran, yaitu Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Tujuan konferensi adalah untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Nah, masalah ekonomi yang mendesak seperti berikut. Yang pertama, masalah produksi dan distribusi makanan. Mengenai masalah produksi dan distribusi bahan makanan, disepakati bahwa sistem autarki lokal sebagai kelanjutan dari sistem ekonomi perang Jepang, secara berangsur-angsur akan dihapuskan dan diganti dengan sistem desentralisasi. Yang kedua, masalah sandang. Mengenai masalah sandang akan disepakati bahwa Badan Pengawasan Makanan Rakyat diganti dengan Badan Persediaan dan Pembagian Makanan atau disingkat BPPM yang dipimpin oleh Dr. Sudarsono dan di bawah pengawasan Kementerian Kemakmuran. BPPM dapat diganti sebagai awal dari terbentuknya Badan Urusan Logistik atau yang dikenal dengan Bulog. Kemudian yang ketiga, status dan administrasi perkebunan. Pada masa pemerintahan Kabinet Syahrir, persoalan status dan administrasi perkebunan dapat diselesaikan. Semua perkebunan dikuasai oleh negara dengan sistem sentralisasi di bawah pengawasan Kementerian Kemakmuran. Nah, kemudian masih dalam konferensi ekonomi, mereka melakukan konferensi ekonomi yang kedua di Solo pada tanggal 6 Mei 1946. Konferensi ini membahas masalah perekonomian yang lebih luas seperti program ekonomi pemerintah, masalah keuangan negara, pengendalian harga distribusi, dan alokasi tenaga manusia. Dalam konferensi ini, Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan saran-saran yang berkaitan dengan masalah rehabilitasi pabrik gula. Saran yang disampaikan Wakil Presiden dapat direalisasikan pada tanggal 12 Mei 1946 dengan dibentuknya Badan Penyelenggara Perusahaan Gula Negara atau yang disingkat dengan BPPGN berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 3 Tahun 1946. Peraturan tersebut disempurnakan lagi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1946 tanggal 6 Juni 1946 mengenai pembentukan Perusahaan Perkebunan Negara atau PPN. Kemudian, upaya yang ketiga yaitu pembentukan Planning Board pada bulan Januari 1947. Pembentukan badan ini adalah atas inisiatif Menteri Kemakmuran, A.K. Ghani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Setelah badan perancang ini bersedia, A.K. Ghani mengumumkan rancangan pembangunan 10 tahun guna menandai
Menandai rencana pembangunan ini, pemerintah membuka pintu bagi pemodal dalam negeri maupun pemodal asing. Guna menampung dana pembangunan tersebut, pemerintah akan membentuk Bank Pembangunan. Pada bulan April 1947, badan perancang ini diperluas menjadi Panitia Pemikir Siasat Ekonomi yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta, sedangkan Akagani sebagai wakilnya. Panitia ini bertugas mempelajari, mengumpulkan data, dan memberikan saran kepada pemerintah merencanakan pembangunan ekonomi dan dalam perundingan dengan pihak Belanda. Semua hasil pemikiran ini belum berhasil dilaksanakan dengan baik karena kondisi politik dan militer yang tidak memungkinkan. Agresi militer Belanda I mengakibatkan sebagian besar daerah Republik Indonesia sangat memiliki potensi ekonomi jatuh ke tangan Belanda. Wilayah Republik Indonesia tinggal beberapa keresidenan di Jawa dan Sumatera yang sebagian besar tergolong sebagai daerah miskin dan berpenduduk padat. Ditambah pecahnya pemberontakan PKI Madiun dan agresi militer Belanda kedua mengakibatkan kesulitan ekonomi semakin memuncak. Kemudian upaya pemerintah yang ketiga yaitu rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang. Program yang diprakarsai oleh Wakil Presiden Dr. Andes Muhammad Hatta ini bertujuan untuk mengurangi badan negara dalam bidang ekonomi di samping meningkatkan efisiensi. Rasionalisasi ini meliputi penyempurnaan administrasi negara, angkatan perang, dan aparat ekonomi. Nah, jumlah angkatan perang dikurangi secara drastis. Selanjutnya, mantan anggota angkatan perang disalurkan ke bidang lain yang produktif dan akan diurus oleh Kementerian Pembangunan dan Pemuda. Kemudian upaya pemerintah yang selanjutnya yaitu rencana Kasimo atau Kasimo Plan. Kasimo Plan adalah usaha pemerintah untuk menciptakan swasembada pangan dengan petunjuk pelaksanaan yang praktis, seperti anjuran untuk memperbanyak kebun bibit padi unggul, mencegah penyembelihan hewan yang digunakan dalam kegiatan pertanian, dan usaha menanami tanah-tanah kosong, terutama di daerah Sumatera Timur. Pemerintah melaksanakan program transmigrasi pada 20 juta penduduk Jawa. Mereka akan dipindahkan ke Sumatera dalam jangka waktu 10-15 tahun. Usaha ini dilakukan pada masa I.J. Kasimo menjabat sebagai Menteri Urusan Bahan Makanan dari tahun 1948 sampai 1950. Kemudian yang terakhir yaitu Persatuan Tenaga Ekonomi yang disingkat dengan PTE. Organisasi ini yang dipimpin oleh B.R. Motik bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Pembentukan PTE juga diharapkan dapat melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Pemerintah pusat menganjurkan agar pemerintah daerah mendukung usaha-usaha yang dilakukan oleh PTE. Namun, PTE tidak dapat berjalan dengan baik. PTE hanya mampu mendirikan Bank PTE di Yogyakarta dengan modal awal 5 juta rupiah. Kegiatan PTE semakin memudar akibat agresi militer Belanda kedua. Oke, selanjutnya yaitu kehidupan sosial budaya. Ada beberapa hal yang dilakukan pemerintah Indonesia di bidang sosial budaya, yaitu yang pertama, menghapuskan sistem diskriminasi. Sesudah proklamasi 17 Agustus 45, terjadi perubahan kehidupan sosial budaya dalam masyarakat Indonesia. Sebelumnya, tingkatan masyarakat pada masa kolonial mengenal sistem diskriminasi sebagai ciri pokoknya. Nah, keadaan ini menempatkan bangsa Belanda sebagai warga negara kelas 1. Nih, Belanda atau Eropa menjadi warga negara kelas 1. Kemudian disusul oleh keturunan timur asing, yaitu Cina, Arab, dan India.
Serta yang terakhir adalah golongan pribumi atau penduduk asli Indonesia. Nah, kemudian berpindah kita pada masa penjajahan Jepang. Struktur masyarakat kolonial pada masa pendudukan Jepang berubah. Pada waktu itu, orang Jepang yang menjadi warga masyarakat kelas 1. Ini orang Jepang menjadi warga masyarakat kelas 1. Golongan pribumi menjadi warga negara kelas 2. Nah, sedangkan Timur Asing dan Indo-Eropa merosot menjadi warga negara kelas 3. Nah, kemerdekaan Indonesia telah menghapuskan diskriminasi terhadap segenap warga negara. Pemerintah Republik Indonesia tidak melakukan perbedaan perlakuan berdasarkan ras, keturunan, agama, atau kepercayaan yang dianut oleh warga negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Oke, yang kedua itu sistem pendidikan nasional. Salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu usaha untuk mencapai tujuan itu adalah dengan memajukan kegiatan pendidikan. Sesudah proklamasi Ki Hajar Dewantara, yang terkenal sebagai tokoh pendidikan, diangkat menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Tujuan pendidikan dan pengajaran sebagaimana yang digariskan adalah mengarahkan dan membimbing murid menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Sekolah-sekolah dibuka bagi seluruh warga negara. Metode pengajaran ditekankan kepada sistem sekolah kerja, aktivitas dan kreativitas, serta memahami peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar lingkungannya. Pendidikan luar sekolah digiatkan dalam bentuk pendidikan masyarakat melalui kursus-kursus kejuruan atau keterampilan yang dibimbing oleh pemerintah. Kemudian pendidikan dibagi atas 3 tingkat, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Kemudian yang ketiga, upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia di bidang sosial budaya, yaitu bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa pemersatuan. Nah, bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatuan mengalami perkembangan yang pesat. Perkembangan ini disebabkan oleh kuatnya semangat nasionalisme yang melampaui batas kedaerahan dan kesukuan. Adanya pelarangan menggunakan bahasa Belanda di zaman Jepang telah memberikan peluang bagi perkembangan bahasa Indonesia di bidang administrasi pendidikan, komunikasi massa, dan penerjemahan buku-buku pelajaran. Pada awal kemerdekaan, bahasa Indonesia telah melakukan fungsinya sebagai bahasa nasional. Perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berjalan bersama dengan perkembangan sastra Indonesia. Tampillah sastrawan-sastrawan baru yang dipelopori oleh Chairil Anwar dan Idrus, yang kemudian terkenal dengan nama Angkatan 45. Nah, demikianlah materi pembelajaran mengenai keadaan masyarakat Indonesia pada awal kemerdekaan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.